Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Kingdom Culture. Kita sudah membahas dari Matius 6 dan Matius 7 mengenai pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus soal budaya kerajaan sorga. Masih dengan narasumber kita pada hari ini Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Ya Ibu, kita masih melanjutkan di Kingdom Culture. Baiklah. Kalau yang terakhir kita membahas di Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20 tentang pengajaran sesat. Kita akan melanjutkan kembali di Matius 7 ayat 21 dan sampai dengan ayat 23 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Agak serem ya. Agak serem. Bukan agak ya, serem banget, menyeramkan gitu ya. Aduh, bagaimana rasanya? Pada saat nanti gitu ya Bu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ya, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga gitu ya. Nah, termasuk kita nih semuanya yang mungkin sudah rajin berdoa, pelayanan, kalau istilahnya pelayanan sampai berdarah-darah gitu ya buat Tuhan, tapi kita nggak ngelakuin kehendak Bapa, Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Nah, itu gimana tuh Bu? Ya, menyeramkan ya. Menyeramkan sekali. Tapi kita itu mengikut di atasnya dulu Beka. Iya. Karena dari atas itu Tuhan mengajarkan bahwa waspadalah terhadap pengajaran sesat ya, nabi-nabi palsu. Nah mereka ini nabi-nabi palsu ini berkata Tuhan, 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 semuanya melakukan ini demi nama Tuhan semuanya. Makanya itu Tuhan menyampaikan di akhir zaman ini akan muncul banyak sekali orang yang terus mengatasnamakan Tuhan Yesus, banyak sekali. Banyak, luar biasa, dan itu semakin banyak pengikutnya. Iya. Ya. Nah, ketika Tuhan mau sampaikan waspada, jangan mengikuti, dengan demikian juga jangan ikuti pintu yang lebar itu. Iya. Ya, yang waktu kapan itu kita bahas. Tapi pintu yang kecil, di mana itu menuju kepada kehidupan. Kalau yang lebar ini kebinasaan. Iya. Sekalipun yang di lebar ini berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan seperti itu, membuat KKR, membuat segala macam, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi pada endingnya Tuhan berkata apa tadi? Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena ketika dia melakukan itu sudah bukan dalam dasar dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan lagi, dan bukan untuk kepentingan kerajaan surga, dan bukan melakukan atas kehendak Bapa. Yang dia lakukan adalah kehendaknya dia sendiri, supaya dia ada motivasi lain lah, ya. Apakah itu ketenaran, apakah itu tentang mencari uang atau segala macam. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Jadi bukan kerajaan surga yang mendapat keuntungan, tapi dia sendiri yang mendapat keuntungan. Nah, dengan demikian Tuhan berkata pada akhirnya nanti kalau aku datang, Tuhan datang dengan penghakimannya, Tuhan akan menghakimi. Dan ketika dikatakan, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, sudah buat ini loh Tuhan, sudah melayani. Tadi mereka katakan sampai apa? Berdarah-darah. Wah, luar biasa seperti ini. Tapi Tuhan katakan, aku gak kenal kamu. Karena kalau lakukan itu demi ambisimu sendiri atau kehendakmu sendiri, supaya kamu jadi terkenal, supaya ada tujuan deh, bukan dari tujuan untuk kehendak daripada Bapa. Nah, itu menyeramkan. Nah, ini hampir sama, beda tipis. Ya. Di akhir zaman ini kan muncul seperti itu, di mana beda tipis itu semakin banyak
yang ngikuti. Pintu lebar tadi yang kita baca di atasnya. Banyak sekali yang berbondong-bondong mengikutinya. Tapi ternyata ujungnya binasa. Yaitu kenapa? Karena Tuhan katakan, aku gak kenal kamu. Siapa yang suruh bikin ini? Siapa? Aku gak mengendakinya. Nah, hal tersebut dalam kehidupan kita bukan berarti ketika kita menerima Tuhan Yesus, kemudian kita melayani Tuhan, terus kemudian kita bisa mengerjakan segala sesuatu seenaknya kita sendiri. Yang penting melayani Tuhan, yang penting melakukan pekerjaan Tuhan, yang penting menyembah Tuhan, yang penting memuji, yang penting main musik, yang penting memberitakan firman kemana-mana, yang penting baptis orang. Tapi apakah benar itu yang dari Tuhan kehendaki untuk kamu kerjakan? Apakah yang kau lakukan itu betul-betul berasal dari kehendak Bapa? Ya. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita dianggap pembelot, kita dianggap sebagai pengkhianat, pemberontak. Itu masalah tentang kingdom culture. Ya. Apapun yang kau lakukan menurut kamu benar, tapi itu bukan perintah dari raja, itu bukan sesuatu yang baik untuk raja kerajaan. Dianggap sebagai pemberontak, pembelot, karena kamu tidak mengikuti peraturan daripada raja. Yang selama ini kita bahas tentang kingdom culture. Nah, mungkin bukan hanya tentang etika segala macam, tapi segala peraturan dari raja. Setiap firman yang keluar dari mulut raja itu adalah perintah, dan itu adalah kehendak raja, Bapa, dan itu yang harus kita kerjakan. Sekalipun menyembuhkan orang dalam nama Yesus, sekalipun buat mujizat, sekalipun semuanya. Tapi kalau itu bukan perintah daripada Bapa, maka Bapa tidak kenal. Itu pekerjaan siapa? Aku gak kenal. Kalau pekerjaan Bapa mengenalnya. Oh, jadi walaupun ya istilahnya kan kata ini kan bernubuat, mengusir setan, itu kan kayaknya udah wow banget gitu ya, Bu, mengadakan mujizat apa segala macam. Tapi tetap kalau emang nggak dari Tuhan, bukan Tuhan kayak bukan gue yang nyuruh gitu atau gimana? Bukan dari Tuhan yang memberikan kuasa tersebut juga, karena ada nabi palsu. Nabi palsu mendapat kuasa dari mana? Dari iblis. Ya. Dan Tuhan tidak mengendaki, tidak memerintahkan hal tersebut untuk dilakukan, tapi dia lakukan walaupun mencatut nama Yesus, tapi tetap bukan berasal dari perintah kerajaan surga. Makanya Bapak tidak mengenal, katakan aku gak kenal kamu. Tadi yang kamu lakuin siapa? Perintahnya siapa? Gak tahu, gak kenal. Karena kalau kerajaan surga memberikan perintah, ini pasti ada materai, ada yang mengikutinya, ada rohnya yang mengikutinya. Dan ketika kembali melaksanakan perintahnya, maka dikenalilah rohnya atau materainya itu. Nah, ini adalah memang dari kerajaanku. Tapi ketika dia kembali, Bapak tidak mengenal karena bukan rohnya dia. Yang melakukan segala hal itu bukan daripada Roh Kudusnya, tapi daripada roh iblis, roh setan. Makanya dia kan aku gak kenal engkau. Jadi ya segala sesuatu nubuatan itu bisa jadi dari iblis, roh setan roh gitu setan. Ya, bukan dari roh Tuhan gitu ya, Bu. Mungkin pertama kalinya dia seperti itu, tapi karena itu tadi ada celah yang dia buat sehingga iblis itu masuk. Sehingga iblis itu dia gak sadar, karena kemudian dengan celah tersebut dia tidak bergaul terus dengan Roh Kudus ya. Dia tidak terus dengan Roh Kudus. Dia mulai muncul ambisinya, mulai muncul egonya, mulai muncul kesombongannya. Nah itu gak terasa. Karena orang lain sudah begitu terpukau, sudah ketutup semua. Dan iblis juga akan menutup itu semua sehingga orang lain gak tahu kalau ini palsu. Ini gak tahu kalau ini bukan dari Tuhan. Dan banyak yang diserongkan. Apa namanya? Ya banyak lah ya kita yang lihat sekarang ini ya, Bu ya. Mungkin melakukan mujizat di mana-mana, hal-hal wonder gitu ya, yang wow sehingga banyak orang ikut, tapi ternyata itu bukan daripada rohnya Tuhan. Betul. Gitu ya. Dan Tuhan juga sudah memperingatkan kita di dalam firman Tuhan ya. Banyak sekali bahwa di akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu, bahkan mesias palsu. Oleh karena itu Tuhan mau berkata, waspadalah, berjaga-jagalah. Dengan apa? Ya tentunya dengan bergaul dengan Roh Kudus. Karena kita akan tahu kalau Roh Kudus yang ngerjakan, pasti ada suatu konfirmasi atau suatu yang connect dengan kita. Ini adalah Roh Allah. Dan bisa membuat kita sederhana saja. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa berkata, amin,
Haleluya. Ada suatu letupan di dalam sini. Roh Allah itu yang akan membuat kita getar, letup. Kalau melihat sesuatu pekerjaan daripada roh Allah itu sendiri. Iya, iya, memang benar ya Bu ya. Tapi nih ya Bu, penasaran gitu ya. Ketika misalnya dalam sebuah ibadah gitu ya Bu ya, besar gitu ya, lalu ada kesembuhan, bagaimana nih kita yang jemaat gitu ya, yang nggak tahu ya, istilahnya belum tahu apa-apa gitu, kayak oh ini dari Tuhan, dari roh setan atau roh Tuhan gitu ya, kan kadang kita nggak tahu ya, kita terima aja ditumpangin tangan gitu loh Bu. Tapi kan roh itu kan bisa nggak sih yang kayak kita nggak tahu, terus tiba-tiba ditumpangin oleh hamba Tuhan itu, ternyata itu bukan dari Tuhan gitu rohnya itu, apakah bisa kena ke kita juga gitu ya Bu? Atau Ya, bisa. Hal tersebut bisa, itu bisa transfer. ya. Namanya bisa transfer spirit, bisa. Oleh karena itu ketika kita berdoa, nah ini penting lagi, bergaul lagi dengan Roh Kudus. Kita bertanya, kita yang mau kita cari ini tentunya bukan hamba Tuhan tersebut ya, tapi Roh Allah, tapi Tuhan itu yang kita ini ya. Itu yang kita nomor satukan, itu yang kita mau bergaul. Nah, seringkali kan orang kejar hamba Tuhannya ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini sudah merupakan suatu dasar motivasi yang ada celah. Ya, yang harus kita cari adalah Tuhannya, hadirat Tuhannya. Ya, sekalipun misalnya nggak kena tumpang tangan, tapi kamu bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu yang penting. Gitu. Tapi kan kita seringkali mau nggak enak kalau nggak ditumpang tangan. Kalau nggak didoain, didatengin gitu kayak nggak enak gitu ya. Nah, berarti kan sudah dasarnya ada celah motivasinya. Kalau kita memang mau ya kita bersekutu, berfellowship itu supaya kita dapat ini apa, dengan fellowship itu kan kita merasakan benar hadirat Tuhan. Di mana saja, di tempat yang jauh kayak gimana, kalau kamu sungguh-sungguh kamu mencari Tuhan, kamu akan mendapatkannya. Tanpa harus menerima tumpang tangan dari hamba Tuhan tersebut. Kalau memang Tuhan menghendaki kita harus menerima tumpang tangan tersebut, Tuhan pasti akan bawa kita untuk ke situ. Yang penting di sini adalah kita mencari Tuhan, jangan kita mencari orang manusianya. Iya, kadang masih suka ini ya Bu ya, masih suka kalau secara Tuhan tidak terlihat gitu ya, yang kelihatan kan hamba Tuhannya gitu. Masih banyak gitu ya beberapa yang ditemuin yang masih ke hamba Tuhan sentrisnya gitu, belum ke Tuhan gitu ya. Jadi ketika ngelihat hamba Tuhannya itu kayak seperti apa ya namanya, dituhankan lah, seperti itu ya. Sering terjadi yang aku suka lihat. Kadang juga dulu aku sempat seperti itu gitu ya. Jadi aku lebih ngefans sama Tuhan sama hamba Tuhannya daripada sama Tuhannya gitu ya. Jadi aku kemanapun dia pergi aku ikutin gitu kan, apa segala macam. Pokoknya iya nanti ketika ada celah ngeliat dia dikit ini aja kayak ya kecewa gue gitu, kayak seperti itu jadinya. Karena itu kita salah mengikutinya, motivasinya itu yang salah. Ya. Hamba Tuhan sebesar apapun pasti punya kelemahan, ya kan? Tapi kalau kita mengikutinya bukan mengikuti dia, tapi mengikuti Roh Allah. Ya. Kalau memang Roh Allah itu ada di dalam dia, itu akan mengubah kita, mengubah kehidupan kita, dan kita nanti akan tahu. Ya, mungkin sesaat hamba Tuhan sebut pernah jatuh dalam dosa, tapi ketika dia kemudian kembali lagi, bertobat lagi, sungguh-sungguh, kita pun bisa merasakan tahu, dan kita tidak kecewa, tidak menghakimi atau tidak nggak usah deh, nggak perlu gitu, nggak lagi, tapi kita tahu oh ini dia sudah bertobat. Itu berbeda. Iya Bu. Jadi memang yang balik lagi ya Bu ya, dari hati kita gitu ya Bu. Tuhan tuh menyelidiki hati. Jadi kalau misalnya kita mau ngapain aja, Tuhan tahu ya maksud hati kita ya Bu ya. Jadi memang yang terpenting di sini adalah bukan yang memanggil Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga gitu ya Bu. Artinya taat, setia, mau mengikuti walaupun menurut pemikiran kita kehendak Bapa itu kayaknya nggak masuk akal, sukar banget untuk dilakukan. Kok begini perintahnya, tapi itulah kehendak Bapa yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Nah, itu yang terpenting. Ya, kita sudah sering bahas itu tentang seorang bernama Daud lagi, ya kan? Kenapa Tuhan selalu berkenan kepada dia, berkata ya? Karena dia selalu melakukan kehendak Bapa. Di dalam hatinya Tuhan selalu ada Daud, dan Daud pun dalam hatinya ada Tuhan. Dia melakukan secara
semua programnya Tuhan. Jadi Tuhan perintahkan apapun dia lakukan. Iya. Dia lakukan. Ya, ketika ditegur pun, ketika dia melakukan dosa, dia lakukan. Dia sadar, dia minta ampun dan dilakukan selanjutnya. Nah, ini yang harus kita belajar dari seorang Daud yang mungkin kita tahu banyak juga dosanya sama seperti kita ya. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika dia itu tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan mau melakukan programnya Tuhan. Enggak buat program sendiri, enggak melakukannya sendiri. Ya sabar menantikan waktunya Tuhan. Walaupun harus menunggu di gua lama, ya kan? Untuk bisa naik jadi raja. Dia sabar, dia enggak langsung main bunuh itu Saul aja seperti itu ya. Walaupun sudah di tangan dia deh, katakannya nyawanya udah di tangan dia. Tapi dia tunggu waktunya Tuhan. Enggak sembarangan, dia tunggu, dia melakukan kehendak Bapa. Nah itu yang berkenan. Ya kadang kalau udah di depan mata hajar gitu, nggak nanya lagi gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini dengan konteks yang di sini yang kita baca adalah tentang melayani ya semuanya ya. Kayaknya pelayanan yang besar gini, ini benar nih, sudah banyak orang ini yang benar nih pekerjaan Tuhan yang sungguh Tuhan. Belum tentu juga, karena Tuhan juga menulis di atasnya, Tuhan berkata di atasnya kalau pintu yang lebar tuh banyak yang masuk, ya kan? Tapi ujungnya menuju kebinasaan. Sedang yang kecil itu nggak ada yang mau, sempit, tapi itulah menuju kepada kehidupan. Ya seringkali yang diikuti orang banyak seluruh dunia belum tentu juga kehendak Tuhan. Nah, makanya kita perlunya bergaul. Karena itu saudara, saya tidak menyampaikan bahwa itu salah, tapi saudara bergaul kepada Tuhan sehingga Roh Kudus ini akan menyatakan kepada saudara pintu yang besar itu yang mana, yang kecil yang mana, dan yang besar ini menuju kepada kebinasaan atau tidak. Nah, itu yang ini. Saya tidak katakan semua gereja yang besar itu menuju kepada kebinasaan, tidak ya. Tetapi di dalam itu karena begitu besarnya, begitu santainya, sehingga untuk bergaul dengan Tuhan ini mulai agak longgar. Sehingga muncullah ini ya motif-motif lain ya, itu motif-motif yang nggak kelihatan, yang kemudian agak digeser, akhirnya kita nggak sadar ternyata kita sudah diserongkan. Hingga ujungnya ketika kita udah kok di sini Tuhan, pertamanya aku mau niatnya ini gini kan. Pertamanya aku melayani sungguh-sungguh. Iya kok gini. Makanya dia enggak tahu karena diserongkan, diputar tempatnya itu. Iya sih, dulu juga waktu awal pelayanan tulus banget, enggak ada embel-embel, cuman semakin setahun 2 tahun memperhatikan, melihat gitu. Ternyata bisa ternyata ya? Boleh ya? Oh gitu boleh ya. Ya udah deh ikutan juga deh gitu kan. Kadang suka awalnya yang lurus tiba-tiba jadi ikutan serong gitu. Kan nggak lihat karena ikut yang rame ini, yang banyak orang ini boleh kok sini, enak kok sini. Nah lama-lama nggak tahu itu karena nggak apa-apa, banyak kok yang ikut, aku nggak sendiri kan gitu. Berarti ini jalan bener nih, banyak yang di sini. Tapi ternyata ujungnya adalah kebinasaan. Balik lagi kita harus mengetahui apa itu kehendak Bapa ya. Betul. Jangan sampai nanti ketika udah di pengadilan tahta Kristus nggak kenal gitu ya. Nyahlah kamu pembuat kejahatan. Waduh. Serem sekali itu. Menyeramkan. Kenapa dia tidak mengenalinya? Karena tidak ada roh Allahnya, rohnya dia ketika dia melakukannya itu. Ketika kembali ya, hasilnya nggak ada baunya dia, nggak ada namanya, walaupun pakai namanya dia, tapi rohnya. Perasaan nggak ada tugas deh ke ini gitu ya, atau ya Pak? Kok aku nggak ada surat tugasnya gitu. Ternyata jalan sendiri. Gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Betul. Ya kita sudah banyak gitu ya Bu, selama 1 bulan lebih nih ya Bu, mengenai kingdom culture. Nah setelah kita belajar, kita juga akan belajar tentang 2 macam dasar. Yang di ayat Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27.
Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya, gitu ya. Jadi dari semuanya yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 7, lalu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu, ya Bu ya. Mungkin dari Matius 5 ya, ketika Tuhan berbicara, ini khotbah di lanjutan dari Gitu ya. ya atas bukit itu, sampai di situ semuanya pengajaran Tuhan. Setiap dia menyampaikan, Tuhan tahu apa yang dia sampaikan, pengajaran firman Tuhan. Ada dua macam orang yang mendengarkan pada saat itu. Ada dua jenis orang yang mendengarkan, ya. Manusia roh dan daging. Itu ada saat itu. Oleh karena ini Tuhan sampaikan, semuanya ini ketika kamu mendengar, ya, kamu seperti dua macam ini, ya. Kalau kamu mendengarkan sungguh-sungguh dan kamu menerimanya, ya, kemudian kamu melakukannya. Tadi kita bahas di atasnya kemarin, kamu tidak melakukan kehendak Bapa, ya. Tapi yang kamu lakukan adalah kehendakmu sendiri. Nah, jadi firmannya siapa yang kau lakukan? Bukan firman Bapa, firmanmu, keinginanmu. Nah, berarti kalau kamu melakukan kehendakmu sendiri, kamu adalah yang orang yang kedua ini, yang mendirikan rumah di atas pasir. Sedangkan kalau yang sudah mendengar panjang lebar Tuhan ini, kemudian dia melakukannya, tidak masuk kiri keluar kanan, dia melakukannya, kamu seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Iman, percaya, teguh, ya. Dan ketika terjadi apa? Air, banjir segala macam, angin, masalah segala macam, tetap teguh, tetap berdiri. Tapi kalau ya aku ngerti, aku tahu itu firman, ya aku tahu. Tapi hari ini aku tahu, ya, begitu besok hilang. Begitu besok lagi udah hilang. Nah, orang yang demikian Tuhan katakan, kamu sudah dengar semua firmanku itu. Kamu seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Ya, begitu kelihatan bagus banget. Itu pernah nggak bangun rumah di atas pasir? Nggak bisa. Main-mainan di pantai gitu ya, bisa kelihatannya bagus ya, semuanya bagus, benteng-benteng. Tapi begitu air hancur langsung hilang dan rata gitu, nggak ada bekasnya, nggak ada. Nah, Tuhan mau katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku semuanya ini, kalau dia hanya oke, ya aku tahu, masuk kiri keluar kanan, tapi dia tidak pernah membangunnya, tidak pernah melakukannya di atas dasar iman, percaya. Artinya dia harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia cuman, oh ya aku tahu, dia tahu, tapi gak percaya kepada Yesusnya ini. Dia lakukan, dia buat rumah itu, tapi gak percaya kepada Yesus. Itu hilang juga. Dari dasar semua firman Tuhan itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan di atas Tuhan, bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Itu adalah batu karang yang teguh. Dan setiap firman yang keluar dari Tuhan Yesus, yang ada di dalam firman Tuhan yang di Alkitab kita saat ini, ya, itu adalah tentang kebenaran, tentang dasar iman kepada Kristus Yesus. Bukan hanya kita lakukan, melakukan perbuatan baik. Banyak orang yang berbuat baik, tapi dia tidak mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang, di atas pasir. Begitu angin badai datang, hilang semua perbuatannya itu, hilang semua apa yang dia lakukan. Orang hanya untuk supaya amal berbuat baik, semuanya untuk dikenal orang. Hanya yang penting berbuat baik, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, habis, hilang. Setiap firman yang kita sudah dengar dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus, kita lakukan, bukan di dalam melakukannya. Nanti yang dikatakan di atas, kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, walaupun kamu
nubuat, walaupun kamu mengusir setan demi nama Tuhan Yesus semuanya, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Karena apa? Tidak ada dasar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya adalah sentris dirinya sendiri. Itu adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Iya. Itu artinya di sini. Ketika masalah datang, semua dengan cepatnya akan berubah setia. Iya, Ya Bu. apapun yang kamu kerjakan tidak berhasil, tidak ada hasilnya. Di hadapan Tuhan katakan, aku nggak kenal engkau. Ya ini hilang. Yang tadi kamu kan berdarah-darah, tapi sudah hilang. Aku nggak kenal engkau. Karena seperti bangunan yang di atas pasir itu kena air hilang, nggak ada bekas, nggak ada ini lagi, nggak ada bentuknya. Tapi kalau dibangun di atas dasar batu karang, yaitu dasar iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana iman, harap, dan kasih. Nah, itu tetap walaupun ada banjir, walaupun ada masalah, walaupun ada badai, walaupun ada penganiayaan, apa yang kau kerjakan, yang kau lakukan pelayanan itu tetap terbangun. Dan Tuhan katakan, well done, my good servant. Wow, ya. Sangat rindu sekali ya ketika nanti kita bertemu dengan Amin, Tuhan. haleluya. Digituin ya. Iya. Well done. Well gitu ya, my good done. servant. Wow. Kita sudah mengakhiri pembahasan kita yang tentang kingdom culture ini Bu di Matius 5, Matius 6, Matius 7, puji Tuhan. Dan saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu semua kita boleh belajar lebih lagi supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga kita dipanggil Tuhan, atau ketika Tuhan datang nanti Tuhan mengenali kita ya Bu ya, nggak diusir sama Tuhan gitu ya. Kita udah capek-capek berdarah-darah, pas endingnya diusir karena bukan dari Tuhan gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Tolonglah kami Roh Kudus gitu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama sudah membimbing kami ya selama Tuhan. beberapa minggu, bahkan beberapa bulan terakhir mengenai kingdom culture. Terima kasih Ibu. Puji Tuhan. Saya harap semuanya yang kita bahas ini ada suatu dampak ya bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang melihat podcast ini, ada perubahan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus disenangkan, disukakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.